Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai Ahmad bin Tulun. Ahmad bin Tulun ini merupakan salah seorang pendiri dinasti Tuluniyah yang berada di Mesir dan juga merupakan seorang ilmuwan muslim yang berpengaruh di dunia. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Istilah Timur Tengah memiliki beberapa penafsiran yang berbeda-beda. Istilah ini tidak dapat dijelaskan secara singkat. Penafsiran yang berbeda tergantung dari sudut pandang yang dilakukan. Secara geografis, definisi Timur Tengah tidak begitu jelas. Akan tetapi dari segi historis, yang dimaksud dengan Timur Tengah adalah wilayah yang terbentang antara lembah Sungai Nil hingga negeri-negeri Muslim di Asia Tengah. Nah, wujud kebudayaan Timur Tengah yang berbentuk hasil karya manusia sampai saat ini masih banyak yang dapat disaksikan. Salah satunya adalah Masjid Ibnu Tulun yang berada di Mesir yang dibangun pada masa dinasti Tuluniyah, yaitu pada tahun 876 Masehi. Dan masjid ini merupakan salah satu bukti kemajuan dinasti Tuluniyah dalam bentuk arsitektur. Dinasti Tuluniyah adalah dinasti kecil yang berdiri di Mesir dan berkuasa pada tahun 868 hingga tahun 905 Masehi. Dan dinasti ini terhitung sangat pendek pada masa kekuasaannya, yakni selama 37 tahun. Pendiri dinasti Tuluniyah ini adalah seorang yang bernama Ahmad Ibnu Tulun. Nah, latar belakang pendirian dinasti adalah pada saat Ahmad Ibnu Tulun ini ditunjuk oleh dinasti Abbasiyah menjadi gubernur di Mesir. Semasa ia menjabat sebagai gubernur di bawah kekhalifahan Abbasiyah, banyak terjadi permasalahan di pusat pemerintahan sehingga ia memilih untuk memisahkan diri dan mendirikan dinasti kecil sendiri yang dinamakan dengan dinasti Tulun. Sehingga dinasti Tulun ini atau Tuluniyah ini merupakan kekuasaan yang berada di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah yang berdiri dengan cara memisahkan diri. Salah satu perhatian Ahmad Ibnu Tulun di Mesir adalah dalam bidang pembangunan. Awalnya dia melihat ibu kota Mesir yakni Fustat sebagai kota yang kecil sehingga membuatnya sulit untuk mengakomodasi para tentara. Nah, berawal dari latar belakang tersebut, akhirnya Ahmad Ibnu Tulun mendirikan ibu kota baru yang disebut dengan nama Madinah Al-Qotai, atau disebut dengan kota yang terbagi menjadi 4, yaitu kota Al-Qotai yang merupakan kota yang memiliki bangunan-bangunan megah, dan salah satunya adalah bangunan Masjid Ibnu Tulun. Pada awal pemerintahan Ahmad Ibnu Tulun, keadaan Mesir sedang mengalami kemunduran sejak zaman Fir'aun, sehingga ia membangun kemajuan di wilayah kekuasaannya secara besar-besaran. Usaha yang dilakukan olehnya terbukti dengan kemajuan dan kemakmuran selama pemerintahannya. Salah satu bukti kemajuan tersebut adalah dalam bidang pembangunan. Bangunan yang didirikan oleh dinasti Tuluniyah adalah Masjid Ibnu Tulun yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Dan masjid ini merupakan masjid tertua setelah Amr bin As dan Al-Askar. Masjid Ibnu Tulun memiliki luas keseluruhan adalah 2,6 hektar. Secara kasat mata, Masjid Ibnu Tulun ini mencerminkan arsitektural Samarra, yakni kampung halaman Ahmad Ibnu Tulun yang berada di Irak. Ia dibesarkan di Samarra sehingga terobsesi membangun masjid megah dan besar seperti Masjid Agung Samarra, sehingga keinginannya dicurahkan pada pembangunan masjid ini. Kemudian reka bentuk hingga bentangan masjid ini sangat mirip dengan Masjid Agung Samarra yang kini tinggal puing dan tidak difungsikan lagi. Bahkan bangunan menara pertama Masjid Ibnu Tulun
ini pun dibangun dalam bentuk spiral seperti bangunan menara pada Masjid Agung Kota Samara yang berada di Irak, sebelum kemudian mengalami perubahan bentuk setelah beberapa kali renovasi oleh para penguasa setelah dia. Nah, keseluruhan bangunan masjid dibangun menggunakan bahan material batu bata merah yang kemudian diperindah dengan ukiran lapisan plester semen, kemudian ukiran dalam bentuk yang berliku-liku dengan atap yang ditopang oleh lengkungan-lengkungan lancip di atas pilar-pilar besar. Bangunan masjid ini juga memiliki prasasti yang sangat menarik, yakni berupa tulisan ayat Al-Quran dan keterangan pendiri masjid. Akan tetapi prasasti yang berisi nama Ahmad ibnu Tulun telah dihancurkan oleh dinasti Abbasiyah saat menyerang kota Al-Qotai. Nah, itu tadi merupakan peninggalan daripada Ahmad ibnu Tulun. Nah, Ahmad bin Tulun ini juga merupakan seorang pencetus perawatan medis modern. Di masa lalu, peradaban Islam pun pernah memegang peranan penting dalam kemajuan ilmu kedokteran modern. Mulai dari pendidikan, kesehatan yang unggul, pengobatan gratis pada si miskin, kamar mandi pasien, bangsal-bangsal yang terpisah, dan kenyamanan visual berupa warna putih di mana-mana. Bahkan peradaban Islam jugalah yang memulai penanganan pasien dengan gangguan kejiwaan di tempat yang disebut sebagai Bimaristan, yang merupakan bahasa Persia untuk rumah sakit. Nah, kejayaan Bimaristan di kala itu diyakini pernah melampaui ilmu kesehatan yang berada di Eropa. Bahkan salah satu ilmuwan dari Universitas Oxford menyatakan bahwasanya Bimaristan ini merupakan rumah sakit pertama yang dibangun sekitar tahun 800 di Baghdad, yang jauh lebih canggih daripada rumah perawatan orang-orang sakit yang tumbuh di Eropa Barat. Salah satu nama yang turut andil dalam kemajuan Bimaristan adalah Sultan Ahmad ibnu Tulun. Beliau merupakan gubernur Mesir yang memerintah mulai tahun 868 hingga 905 Masehi. Ahmad bin Tulun ini dikenal sebagai pemimpin yang mumpuni dan dapat membawa rakyatnya menuju kesejahteraan. Hasil pembangunan dari masa kejayaannya yang terkenal adalah Masjid Ahmad bin Tulun yang tadi saya sebutkan, dan juga ada Rumah Sakit Al-Fustat di kota Al-Fustat. Nah, Rumah Sakit Al-Fustat yang didirikan pada tahun 872 Masehi telah menjadi pusat pengobatan di Mesir hingga 6 abad lamanya. Ia terdiri dari beberapa bangsal untuk pasien umum, serta bangsal khusus untuk perawatan pasien dengan gangguan kejiwaan. Dalam buku yang dikarang oleh Harold G. Koenig, Al-Fustat disebut sebagai rumah sakit pertama yang menyediakan perawatan serta bangsal khusus bagi pasien gangguan kejiwaan. Ahmad ini menjadi pemimpin yang membawa Islam berjaya di bidang kesehatan, sebab Al-Fustat dikenal memiliki reputasi apik di seluruh dunia dan menjadi acuan dalam perawatan terhadap pasien gangguan jiwa. Pada eranya, rumah sakit ini sudah punya manajemen perawatan modern, spesifik dan lebih maju di masanya. Untuk melengkapi pelayanan, fasilitas rumah sakit juga dilengkapi oleh tempat pemandian yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Konsep perawatan pasien di Al-Fustat bahkan masih ditemui pada perawatan rumah sakit masa kini, yaitu pasien yang dirawat kemudian diberi pakaian khusus pasien dan ditempatkan terpisah dari pasien lainnya. Sementara baju dan barang berharga akan dititipkan kepada petugas rumah sakit sampai pasien boleh dinyatakan pulang. Al-Fustat tak hanya menjadi tempat perawatan pasien saja. Rumah sakit ini juga memiliki akademi kedokteran dan perpustakaan yang kaya literatur dalam bidang medis. Perpustakaan luas juga menempel di rumah sakit, berisi buku paling mutakhir sebanyak 100.000 jilid. Untuk memberikan perbandingan dengan kemajuan literatur barat,
Perpustakaan terbesar abad ke-14 di Eropa di Universitas Paris terdiri hanya 400 jilid buku saja. Perpustakaan ini berfungsi sebagai sumber literatur pendidikan kedokteran yang lazimnya juga dimiliki oleh banyak bimarista kala itu, termasuk juga Al-Fustat. Nah, pendidikan kesehatan yang terdiri dari materi-materi sains seperti anatomi diajarkan melalui ceramah, ilustrasi, dan pembedahan kera. Nah, para siswa juga mempelajari tentang tanaman obat dan farmakognosia. Tanaman obat dan rempah-rempah ditanam di sekitar rumah sakit untuk memasok kebutuhan bahan dasar obat-obatan. Sultan Ahmad bin Tulun juga diketahui membangun rumah obat di samping Masjid Tulun yang berada satu komplek dengan rumah sakit. Sementara bagian pelatihan klinis dilakukan dengan menugaskan kelompok kecil siswa untuk belajar pada seorang guru berpengalaman. Setelahnya kemudian siswa ditugaskan ke daerah rawat jalan. Dalam hal ini, pencatatan medis pasien secara rinci merupakan tanggung jawab siswa. Walau dilengkapi dengan beragam fasilitas, biaya perawatan, obat, makan, bahkan perpustakaan dan sekolahan kedokteran rumah sakit Al-Fustat digratiskan, Sultan yang merupakan pendiri dinasti Tulunia ini membiayai kesemuaan dari dana wakaf. Terobosannya menopang operasional rumah sakit lewat wakaf kemudian dicontoh para pemimpin khalifah Islam lainnya. Nah, dalam buku Lost Islamic History oleh Firas Al-Khatib disebutkan bahwasanya upaya Ahmad untuk membangun semua fasilitas tersebut menghabiskan sekitar 60.000 dinar emas. Reputasi rumah sakit ini sangat terkenal dan baru bisa disaingi oleh rumah sakit Adudi di Baghdad yang berdiri pada tahun 980. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai Ahmad Ibnu Tulun yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.